Semoga suara saya terdengar. Kita akan memasuki Kapita Selecta keluarga. Sebelumnya kita akan mengawali dengan menyanyi. Tunggu sebentar ya. Oke. Selamat pagi semua. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran suara saya. Oke. Saya Aurora, perkenalkan, saya akan menjadi moderator untuk Kapita Selecta Keluarga. Karena belum terdengar suara lagunya, sebentar ya. Kita akan memulai dengan lagu, lalu nanti saya akan menyampaikan rundown-nya dan memulai acaranya. Kita tunggu sebentar. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian boleh sambil bernyanyi di tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan lagu Selidiki Aku untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti Kapita Selecta ini. Oke, sambil menunggu, mungkin kita akan bernyanyi, mungkin juga tidak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, Kapita Selecta Keluarga pada hari ini akan diawali, nanti akan saya awali dengan doa, dan akan dibawakan oleh Ibu Charlotte selama sekitar 40 menit. Jadi sampai jam 9.40, lalu nanti akan ada tanya jawab. Semoga bisa mencapai 45 menit untuk tanya jawab. Ya. Jadi kita sudah sampai di hari terakhir KTA, walaupun bukan sesi terakhir. Nanti masih ada sesi Bang Mangapul Sagala, jadi jangan sampai terlewat juga. Kita semua bersyukur untuk sesi-sesi yang sudah diberikan sebelumnya, ada pembekalan dan penguatan. Demikian juga pada sesi ini, bisa diperlengkapi sebagai orang tua yang beriman dan hanya mengandalkan Tuhan. Harta kita yang paling berharga itu. Situasi pandemi ini ibaratnya sebuah lintasan lari maraton mungkin ya. Namun kita tidak tahu kapan finishnya, kapan garis akhirnya. Saya bersyukur kita sudah menjalani 7 bulan ini
Bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu sekalian? Apa saja pengalaman iman yang sudah diperoleh? Nah, di momen camp tahunan alumni ini kita bisa kita jadikan kesempatan untuk berefleksi. Mungkin nanti sebelum mendengarkan pemaparan dari Ibu Charlotte, kita bisa mengingat kembali hal-hal apa saja yang Anda syukuri selama 7 bulan ini. Hal-hal apa yang Anda sesali mungkin ya setelah mendengar penjelasan dari Pak Peter maupun Pak Niko kemarin, atau di kapsel ada jadi tersadarkan sesuatu. Mungkin kita menyesal. Dan terakhir, hal apa sih yang ingin kita perbaiki untuk melanjutkan maraton ini mulai besok bulan November? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti bisa dilakukan saat KTA ini berakhir sambil berdiskusi dengan pasangan masing-masing. Oke, sambil dilihat di chat ya, jadi selama sesi akan disetting ke host only. Kemudian nanti untuk bagian pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat chat. Sebelum kita memulai Kapita Selecta ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh berkumpul, bersekutu, dan juga membekali diri kami lagi dengan firman Tuhan, dengan sharing-sharing yang menguatkan, dengan pembahasan firman Tuhan yang sangat memberikan arahan kepada kami untuk masing-masing menjalani keseharian kami. Kami bersyukur kami boleh memakai waktu kami dalam long weekend ini dengan baik. Dan bersyukur untuk setiap panitia yang sudah mengupayakan acara ini. Saat ini kami akan memasuki Kapita Selecta keluarga yang akan dibawakan oleh Ibu Charlotte. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Charlotte, dalam menyampaikan firman dan juga materi yang sudah beliau siapkan. Kami berdoa juga agar setiap kami masing-masing pribadi boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan arahan baru, semangat baru dalam menjalani keseharian kami di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya bacakan masih mute dia. Ibu Charlotte K. Priyatna adalah pendiri Sekolah Atalia Serpong, Tangerang. Lebih dari 30 tahun Ibu berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dalam 20 tahun terakhir secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan, baik di sekolah maupun di gereja. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan tahun 1987, Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Program Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2012, dan Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, 2013. Oke, saat ini Ibu Charlotte sudah hadir bersama dengan kita. Saya persilahkan kepada Ibu Charlotte untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersyukur ya dengan pandemi ini kita bisa dipertemukan walaupun saya tidak perlu. Biasanya kan yang dipakai adalah di daerah Sukabumi itu ya. Kita kalau perkantas kalau kumpul dan kita tidak perlu melakukan perjalanan tapi kita bisa sama-sama bertemu. Di tengah-tengah yang tidak baik selalu ada yang baik ya, karena kita punya Allah yang baik ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah fighting with
my family. Ya, waktu awal-awal saya pikir fighting in my family. Ya, bisa juga tuh ya. Bagaimana pandemi ini membuat kita sebetulnya lebih banyak bertengkar mungkin, konflik ya. Tapi bagaimana kita berjuang dan kita tidak sendirian ya, bersama keluarga, karena kita semua secara konteks saat ini seluruh dunia, Saudara, ada dampak global ya. Stay at home ini membuat orang tua di Amerika cenderung stres, konflik dengan anak meningkat, lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak. Bagaimana juga Saudara di Inggris, tingkat kecemasannya juga meninggi. Ya, jadi kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Mental. Dan juga bagaimana di China, ya, divorce meningkat, Saudara. Justru setelah lockdown. Jadi artinya, Saudara, kita ini dihadapkan dengan berbagai akibat dari pandemi ini, ya. Karena pandemi ini sebuah badai kehidupan yang kedatangannya tidak kita duga, tidak bisa dihindari, dan tidak kita bisa atasi. Tapi Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus ada di tengah badai, ya, dan Yesus tertidur di sana, lalu murid mengatakan, kalau kita mati, Saudara, kadang-kadang kita lupa Tuhan Yesus ada di boat kita, ya. Ketika dia mampu, dia yang menciptakan seluruh isi bumi ini, Saudara, termasuk kita di dalamnya. Apapun tidak bisa terjadi di luar dari kehendaknya, tetapi pasti ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini, ya. Jadi Saudara, kalau saya melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi Saudara, kesulitan yang kita hadapi, kesengsaraan yang kita hadapi itu ada tujuan. Bukannya Tuhan keisengan, bikin kita susah saat ini. Jadi Saudara, ketika Tuhan izinkan itu semua terjadi di dalam hidup kita, ada yang Tuhan mau tuju. Jadi segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Syaratnya 2, bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara tidak perlu menghindari dari kesengsaraan, kesulitan yang harus memang kita hadapi. Karena di situ sebetulnya Saudara, Tuhan sedang membentuk kita, memproses kita untuk kita tekun dan tahan uji. Saudara, saya sering menggambarkan pandemi ini, Saudara, seperti MRI. MRI memperlihatkan kepada kita apakah kita ada penyakit di dalamnya. Mungkin kita ada keluhan sakit perut, ya. Saya waktu di MRI karena saya mual-mual. Jadi sudah minum obat, tapi ini perlu dilihat apa yang ada di dalam tubuh saya. Saudara, mungkin selama ini sebelum pandemi kita nggak sadar. Kita ini punya masalah di dalam relasi kita, di dalam keluarga. Tapi itu tidak muncul karena kesibukan kita. Karena kita juga mungkin sudah tidak ada energi, tidak ada waktu untuk bertengkar. Atau memang jarang ketemu. Sekarang begitu stay at home, kita ketemu. Lu lagi. Makin kelihatan kesalahannya, kelemahannya. Konflik meningkat. Tidak heran, Saudara, di pengadilan agama Soreang di Bandung terjadi antrian mengular. Ini bukan antrian sembako. Per hari itu bisa 700 sampai 800 berkas yang masuk.
Alasan kenapa mereka mengajukan perceraian, katanya alasan ekonomi. Saudara, bukankah ketika keluarga kita sedang diuji, ada masalah, tentu masalah ekonomi, ada yang sakit, ada yang di PHK, wah saudara, macam-macam. Bukankah itu menjadi ujian? Apakah memang keluarga kita kuat diterjang badai? Saudara, kekuatan itu bukan ketika saudara lagi nyaman, aman. Bukti kekuatan justru ketika ada hantaman, ada pukulan, tetapi saudara bisa tetap teguh berdiri. Saudara tetap tahan uji, namanya juga ujian. Dan ketika diuji, saudara bertahan. Kayak gelas, saudara ada tulisan tahan banting. Lalu ketika saudara mau banting, lalu si mbaknya mengatakan, jangan Bu, jangan dibanting, takut pecah. Loh, katanya tahan banting. Kalau tahan banting, diujinya mesti dibanting. Saudara, bukankah hidup kita seperti itu? Ketika kesulitan, kesengsaraan, itu hanya ujian menuju kepada apakah kita sejauh mana sudah bertahan. Dan ingat, tahan uji karena kita punya pengharapan. Saudara, ini yang tidak boleh hilang di dalam kita menjalani hidup. Apapun kondisi Anda. Dan ketika hope itu, karena ada iman di dalamnya. Jadi ketika kita punya iman, disitulah pengharapan kita ada. Jadi saudara, ketika kita beriman karena kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih. Dan pengharapan kita kepada Dia yang mengasihi kita. Jadi ada relasi di dalam pengharapan. Faith, hope, and love. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi saudara, pandemi ini, ya kita tahu pasti akan berakhir di dalam iman pengharapan kita. Bertahun-tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu sudah ada pandemi. Dan kita tahu tentu sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Apa di balik ini semua? Ada sesuatu yang lebih baik. Ketika gereja-gereja ditutup, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang yang di dalamnya. Itu bisa terjadi bukan hanya di dalam, di balik tembok. Saudara, bagaimana keluarga-keluarga sekarang dibangun? Saudara, kita kembali kepada keluarga, kembali ke home kita. Bukan house, tapi home. Di mana home saudara? Home saudara itu mestinya di circle one, ya, yaitu keluarga. Keluarga itu ada di mana? Di suami istri. Suami istri itu menjadi hubungan yang menentukan hubungan orang tua anak. Keluarga yang kuat akan menentukan bagaimana gereja kuat. Bagaimana negara akan kuat karena ada keluarga-keluarga yang kuat. Jadi saudara, bersyukur untuk semua kejadian yang boleh kita alami. Karena itu membawa kita naik kelas. Jadi saudara, kita masuk kepada kondisi new normal. Di mana harus stay at home, di rumah saja. Ya. Dan Anda mau jadikan itu feel at home? Mari yuk belajar tahan dalam situasi apapun. Fighting with my family. Saudara begitu fight, saudara mesti belajar tahan. Saudara, apa sih ini betah? Saudara ya, saya jadi buat akronim dari betah itu belajar tahan. Ternyata itu definisinya. Jadi definisi betah, saudara, yaitu bertahan. Nah, saudara bertahan di dalam kondisi, nah gimana saudara betah? Kondisi nyaman? Kondisi aman? Tidak selalu.
Tidak selalu kondisi kita seperti itu, tapi kita mesti betah-betahin. Saudara mesti betah-betahin di rumah. Aduh, udah pengen gak betah nih, pengen cepat keluar rumah, kepengen nge-mall, makan di restoran, aduh pengen ke puncak, aduh kepengen ke sini jalan-jalan. Saudara mesti tahan, ya, tahan. Karena bagian menahan keinginan, menunda kepuasan, karena ini bagian saudara belajar untuk sabar. Ketika saudara betah-betahin, itu saudara sabar. Nah, saudara, dari kata betah ini saya coba membuat akronim tadi ya, B, ya, betah dimulai dari huruf B. Harus berubah, ya. Saudara, berubah apa, saudara? Kita itu tiap hari sebetulnya berubah. Berubah makin tua, lebih tua 1 hari, ya. Tapi tentu saja ketika Anda getting older, mestinya getting wiser. Mesti diikuti, saudara. Saudara berubah. Dan berubah itu, saudara, mulailah dari diri saudara. Mau dicontoh. Lagi pula perubahan saudara itu akan menular kok. Jadi saudara, ayo, bukan lebih buruk, tapi lebih baik. Nggak ada itu. Dia berubah loh. Nah, berubah itu mestinya sih saya yang hari ini lebih baik dari saya yang kemarin. Saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini. Jadi saudara, ketika saudara berubah, lebih sabar. Saudara, di dalam karakter kita mestinya mengalami perubahan. Ya, saudara berubah. Kenapa? Makin tua, makin dewasa. Ya, katanya kalau tua itu sih bukan pilihan. Karena tua itu otomatis makin hari makin tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Kita mau lebih dewasa atau tidak? Saudara, karakter yang saat ini kalau saya bilang sabar, itu bahasa Inggrisnya patient. Patient, pasien. Saudara, pasien itu penderita ya, pasti akan berkaitan dengan sakit, susah, sulit, wah segala macam saudara, sengsara. Itulah pasien. Saudara, kenapa panjang sabar? Itu long suffering. Udah long suffering pula. Penderitaan yang panjang. Itu menunjukkan, saudara, ketika saudara tahan menderita tanpa batas waktu, itulah kesabaran. Saudara, situasi yang membuat kita sabar, itu justru melalui hal-hal yang membuat kita nggak sabar. Tapi kita dilatih dari situ. Ketika kita dilatih untuk sabar melalui hal-hal yang membuat kita pengen cepat-cepat keluar dari situasi itu. Pengen cepat-cepat selesai. Pengen cepat-cepat beres. Pengen cepat-cepat bisa keluar. Oh saudara, pengen cepat-cepat itu nggak sabar. Kalau saudara bisa menanti, ya, menanti. Karena sebuah perubahan itu pasti sebuah proses. Dan sebuah proses pasti isinya penantian. Siapa sih yang mau suka dengan menunggu? Pekerjaan yang paling membosankan, bukan? Tapi di situ saudara dilatih kesabaran saudara. Untuk menahan diri. Jadi saudara berubahlah. Berubahlah saudara untuk lebih bijak. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Saudara, apa yang berubah? Pembaharuan budi. Saudara, berubahlah. Saudara, transform. Do not serupa dengan dunia ini. But transform. Tapi berubahlah. Saudara, pembaharuan budi. Karakter saudara yang terus dibaharui. Manusia batinnya saudara yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Mungkin manusia
jasmani kita itu merosot. Kita tambah lama tambah tua. Mulai sakit ini, sakit itu, bisa lupa. Tetapi saudara, mestinya tubuh kita makin tua, tapi jiwa kita makin muda. Karakter kita makin kuat. Saudara, pembaharuan budi dimulai dari mindset Anda. Bisa nggak dirubah? Bisa. Bisa, saudara. Dan ketika kita dibaharui, kita dirubah, saudara. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita mau berubah, bersedia dirubah. Seperti tanah liat yang lembek. Bisa dibentuk. Jadi yang namanya dirubah, itu jangan Anda mengeraskan hati. Kalau istilah anak sekarang, saudara, jangan jadi kanebo kering. Tahu ya kanebo kering itu apa? Kaku. Kanebo itu untuk lap-lap itu loh. Kalau udah kering kan kaku, jadi garing. Malah kalau kaku, gampang patah. Jadi saudara, ketika di sini dikatakan berubah dong. Ayo dong, lemesin aja. Enak saya istilahnya gitu. Lemesin aja, Mam, lemesin. Lemesin tuh jangan kaku. Ayo berubah. Kalau Anda frustrasi ngadepin situasi ini, saudara yang ada apa? Saudara tuh justru kehilangan nikmat melalui pandemi ini. Ada hal yang baik kok. Tadi saya katakan di tengah-tengah yang tidak baik pasti ada yang baik. Karena kita punya Allah yang baik. Ayo, kita bisa membedakan apa yang baik saat ini. Ketika harus stay at home, wah, saya bisa melakukan hobi-hobi yang sudah lama saya tidak lakukan. Saya bikin kue. Anak saya bilang, kayaknya udah 15 tahun deh Mami nggak bikin ini. Ayo saudara, di tengah-tengah yang tidak baik, ada pilihan. Kita mau melihat mana yang baik. Karena kita melihat punya sudut pandang Allah, saudara. Saudara, saya mengingat ada satu kisah yang dikisahkan oleh seorang hamba Tuhan. Entah mungkin ini ilustrasi. Dua anak yang berlarian, bercanda, teriak, ketawa-ketawa. Seluruh gerbong merasa gusar, gelisah. Karena anak ini terus-menerus melakukan sepanjang perjalanan kereta tersebut. Dicarilah siapa ini orang tuanya yang membiarkan anaknya melakukan ini. Ditemukan ada seorang bapak yang buka-buka handphone. Ditegurlah bapak ini, Pak tolonglah lihat anak bapak. Mengganggu kami. Lalu kemudian bapak itu mendongak melihat sambil berkata, saya betul-betul minta maaf. Saya sedang bingung. Apa yang harus saya katakan kepada anak saya? Karena di stasiun berikutnya, kami akan menjemput jenazah ibunya. Saudara, kondisi itu langsung terdiam. Ada yang mengeluarkan permen coklat kasih ke anak ini. Ada yang menepuk pundak si bapak, tabah ya Pak. Saudara, situasi di mana anak itu berlarian teriak masih ada. Tapi yang berubah sudut pandang. Sudut pandang berubah. Tidak lagi melihat itu sebagai gangguan. Karena mereka bukan lagi mengasihani diri, tapi mereka punya compassion kepada anak ini. Jadi saudara, dengan kita dibaharui, dengan kita berubah, maka kita akan memiliki kemampuan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah, yang kedua, eling. Betah, eling. Ayo sadar fungsi Anda.
Anda harus berfungsi sebagai orang tua. Anda harus berfungsi sebagai suami. Anda berfungsi sebagai istri. Anda berfungsi sebagai family. Bukan menuntut, tetapi menuntut. Saudara, ketika saudara menuntun, pasti saudara sedang menggenggam, bukan mencengkram. Karena siapa sih yang nyaman dicengkram? Pasti akan segera melepaskan diri dari cengkraman. Saudara, ketika saudara menuntun, pasti jalan beriringan. Nggak mungkin saudara jalan duluan di depan, sementara orang yang dituntun ada di belakang. Saudara, itu namanya menyeret. Ketika saudara menuntun, pasti ada kebersamaan, ada interaksi, ada relasi. Yang dituntun merasa aman dan nyaman. Saudara, demikian juga Allah dengan kita. Dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Jadi ketika kita juga menuntun, saudara, ayah, ibu saling menuntun. Siapa yang dituntun? Anak. Saudara, ketika saudara menuntun anak, disitulah saudara proses. Saudara sadar, saudara harus berfungsi. Apa saudara fungsi Anda? Saudara, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, waktu Anda sedang menuntun, saudara sedang mendorong satu sama lain untuk menjadikan yang terbaik. Saudara eling, sadar dong saudara. Kalau saudara sadar fungsi saudara, maka saudara akan menyadarkan mereka. Menyadarkan mereka saudara dengan apa sih? Tegurlah, hiburlah, belalah, sabarlah. Oh, semua ada kalimat perintah imperatif saudara. Yang artinya apa saudara? Hidup bukan untuk diri sendiri. Sadar. Saudara ada di situ untuk siapa? Saudara, inilah yang disebut relasi being, bukan relasi having. Being, saudara. Apakah saudara sudah menjadi suami yang mengasihi istri? Sehingga saudara tidak menuntut istri untuk tunduk. Saudara jadi dulu suami yang mengasihi. Atau saudara sudah menjadi istri yang tunduk. Sehingga ketika saudara menjadi istri yang tunduk, saudara tidak sedang menuntut, suami kau kasihi aku dulu, baru aku mau tunduk. Tidak, saudara. Karena being saudara yang saudara bawa pulang ketika saudara pulang ke surga. Bukan having. Having saudara itu pemberian Tuhan. Saudara dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, dikasih apapun. Bahkan nanti kita kalau ke surga pulang tidak ada lagi itu relasi suami istri, orang tua anak. Jadi saudara, having kita akan kita tinggalkan. Itu hanya dipakai di dunia. Tapi being kita menjadi serupa Kristus, itulah yang kita bawa. Jadi saudara, apakah saudara sudah eling di dalam konteks ketika kita harus stay at home di dalam masa pandemi ini? Saudara, betah ya, tertib. Ayo saudara menentukan prioritas. Masalahnya bukan tidak ada waktu, tapi bagaimana mengatur waktu. Orang sibuk, orang nganggur, sama dikasih Tuhan 24 jam. Saudara mau nggak waktu yang dilewatkan itu dijadikan momen dan movement? Masalahnya kita mau jadikan ini momen nggak sih? Jadi saudara, kalau ini momen, mestinya ini kesempatan dong. Justru ambil ini jadi kesempatan buat melatih anak tanggung jawab, kesempatan membangun relasi, kesempatan untuk kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Saudara, sekarang begini, prioritas. Tentu saja prioritas berarti ada urutan. 1, 2, 3. Prioritas kita apa? Tuhan. Tuhan jangan dijadikan prioritas. Tuhan itu pusat.
poros dari hidup kita. Tapi seluruh hal, jadi gini saudara, kalau saudara lihat sebuah roda, itu kan tengahnya ada poros, ada pusat, fokus. Fokus hidup kita Kristus. Ya, Tuhan. Hidup adalah Kristus. Nah, jari-jarinya itu keluarga, hobi, pekerjaan, pelayanan. Nah, saudara, seluruh jari-jari itu mengarah kepada fokus ini. Jadi kalau mau ini berjalan, saudara, ini harus berjalan, Anda harus yakin ini porosnya, ini mesti tepat. Kalau porosnya, fokusnya tepat, maka seluruh perspektif itu juga jadi tepat. Sudut pandang saudara jadi tepat. Ada saat di mana prioritas Anda keluarga. Ada saat prioritas Anda pekerjaan. Ada saat prioritas Anda pelayanan. Tapi yang penting fokusnya. Saat ini mungkin kita tidak bisa melakukan aktivitas keluar. Tidak apa-apa. Jadi ketika saudara mau tertib, saudara, tetap bisa. Lakukan itu di rumah. Mau olahraga di rumah. Mau rekreasi di rumah. Ayo saudara, di rumah saudara bisa jadikan apa saja momen yang berharga. Malah kita sekarang bisa tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Jangan gara-gara di rumah saja Anda nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Justru kita punya waktu untuk ambil waktu kita lebih banyak saat teduh. Bisa baca buku, bisa menulis buku. Banyak hal saudara yang bisa Anda lakukan. Jadikan ini momen. Yang anak-anak ingat, teman saya mengajak anaknya tidur di tenda 7 hari. Tentu saja tidur di tenda, tendanya ditaruh di ruang tamu. Lalu digantunglah bulan bintang dari kertas-kertas yang bisa bercahaya ketika lampu dimatikan. Memberikan suasana lain. Bagaimana mereka tidur di dalam tenda. Saudara, momen ini pasti tidak terlupakan. Masak bersama, main tamu-tamuan, main salon-salonan. Tidak ke sekolah, bisa pakai kutek. Ayo, kerimbat. Jadikan rumah bioskop. Rumah Anda bisa dijadikan apa saja. Jadi saudara, soal waktu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara, ketika saudara mempergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan momen pandemi ini. Pandeminya akan berakhir. Anak-anak akan kembali ke sekolah. Kan kita nggak bisa kalau anak harus ke sekolah nanti kita bilang, aduh di rumah aja ya. Jadi saudara, mumpung, nih kalau saya pakai istilah mumpung. Mumpung kita stay at home, mumpung pakai seize the day. Ya, carpe diem. Gunakan kesempatan. Anda mau melihat ini sebagai kesempatan atau sebagai beban? Gunakan. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Balik lagi saudara, berubahlah, berubah. Maka saudara akan eling dan saudara akan tertib. Yang keempat, akur. Membangun relasi. Konflik pasti banyak terjadi. Dan konflik bukan untuk dihindari. Tapi diselesaikan. Cari solusi. Dan buatlah rekonsiliasi. Akur. Antara suami istri. Antara saudara kandung. Saudara, relasi itu harus dibangun. Kalau saja kita bisa menciptakan relasi kedekatan, sekejap bisa kita langsung seperti menjentikan jari. Wow. Tapi relasi itu harus dirawat kayak pohon, ditanam, disiram, dipupuk. Baru kita bisa
menghasilkan buahnya atau bunganya. Jadi perlu perjalanan waktu. Ada konflik, tapi gunanya konflik. Jadi seperti ini, saudara. Mencocokkan itu kan memang harus cekcok untuk jadi cocok. Saudara pernah nggak seperti kayak mau masukin apa misalnya, kayak mau menutup sebuah, bikin kayak kayu begitu ya, bagaimana dia supaya bisa klop. Nah, saudara tuh harus gesek. Harus ada yang dikikis-kikis, saudara. Supaya ini nanti bisa klop. Itu yang terjadi di dalam relasi kita sesama manusia. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Namanya konflik. Namanya manusia bisa salah. Nggak ada cara menyelesaikannya. Rekonsiliasi dengan saling mengampuni. Ruth Graham mengatakan, pernikahan adalah dua orang pengampun. A marriage is a union of two forgivers. Adalah dua orang pengampun, karena ada dua orang yang bisa salah. Ada yang bisa melakukan berbagai hal yang mengecewakan. Jadi, sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita dan mengampuni dia, maka hendaklah kita juga saling mengampuni sebagai sesama pelaku. Jangan saling mendahului, ya. Yang terakhir, betah, hak, home, saudara. Ya, home. Jadi home, sweet home. Tidak pernah ada house sweet house. Mungkin rumahnya bagus, gedung besar, tinggi. Tetapi isinya pertengkaran, suasana dingin. Nggak bisa disebut home. Buat apa, saudara? Rumah dengan begitu indahnya. Tapi suasana gundah dan gelisah. Jadi saudara, home itu mesti diciptakan. Bukan oleh satu orang, tapi oleh seluruhnya. Tapi memang bisa dimotori oleh satu orang, oleh seseorang. Yang sehingga suasana itu ditularkan. Jadi mau nggak saudara ciptakan suasana home itu? Suasana ketawa, aduh udah deh ketawa aja. Nggak usah diseriusin. Ada yang tumpah, ada yang berantakan, ketawa aja. Sekarang mau apa? Mau marah-marah, mau sedih, itu pilihan. Saudara, bukan sekedar tinggal dalam house, tapi bagaimana supaya dalam suasana home. Saudara, sekarang anak muda tuh ada istilah. Ya, ketika satu pembina kakak rohani dia cerita, dia ketemu satu remaja yang mengisap sisa. Anak orang kaya. Nah, pulanglah kamu ke rumah kamu. Pulang ke rumah. Ah, ngapain dia bilang? Di sini home-nya gua. Oh, padahal dia lagi ngisap sisa dan itu lagi ada di sebuah restoran di mall begitu ya. Ada di sebuah tempat lain yang bukan di rumah. Tapi dia mengatakan, inilah home saya. Kamulah home saya. Wow, saudara, kita jangan home di kumpulan orang berdosa. Di kumpulan pencemooh. Di kumpulan orang fasik. Jangan sampai anak kita betah di sana. Dan dia menemukan home di sana. Di mana sih home-nya kita? Saudara, home itu bukan bangunan. Tapi tempat di mana Anda berdiam. Di mana home kita, saudara? Bukankah di hadirat Allah? Dan kita menghadirkan Allah di dalam rumah kita. Saudara, kembali tadi saya bicara having. Having itu sesuatu yang
tidak kekal. Apa yang kekal? Yaitu being saudara. Saudara, maukah saudara tahu bahwa ketika kita begitu percaya diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah memiliki hidup yang kekal dan kita sedang berjalan di hidup yang kekal itu. Aku sedang berjalan bersama dengan Tuhan sekarang. Dan nanti di balik kematian aku berjalan dengan Dia. Meneruskan perjalananku bersama Dia. Muka dengan muka aku melihat. Jadi sebagaimana Tuhan mengatakan Dia berjanji akan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita sekarang. Dia juga yang akan menyertai sampai kesudahan. Dia menyertai kita sekarang, Allah Immanuel. Dia akan terus menyertai kita. Saudara, bukankah itu home? Home. Saudara, saya ingat Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, beserta itu be with. Be with. Bersama-sama. Ayo saudara, home. Bersama-sama. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house. Tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. Saudara, maukah home itu kita bawa? Home di mana hadirat Allah tinggal bersama dengan Allah, penyertaan Allah, itulah yang kita bawa. Shalom. Damainya Allah. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, ayo betah. Ya, jangan bikin bete. Betah berubah. Eling. We are not all in the same boat. We are all in the same storm. Dan ingat, sekalipun kita di dalam badai, Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan bersama-sama kita. Focus on Jesus, not on the storm. Ketika kita fighting with my family, karena ada Yesus bersama kita. Fokus kepada Dia, bukan kepada badainya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparannya yang luar biasa. Jadi ada banyak yang kita dapat ya, bukan saja tentang bagaimana kita harus berubah nih sudut pandangnya. Terus sepertinya mungkin seperti harus tarik ulur ya Bu Charlotte antara relax, tapi juga ya tetap harus hidup tertib supaya sebenarnya itu memudahkan kita juga. Berikut ini sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Dari tadi belum ada, kok sekarang ada yang banyak banget ya. Oke. Semoga bisa dijawab satu-satu ya. Dalam pekerjaan dari seorang bapak ya, dalam pekerjaan kita dituntut optimal. Dan waktu sudah banyak di pekerjaan sampai overtime. Gimana caranya Ibu agar optimal juga berperan sebagai suami dan ayah, di mana istri dan anaknya belum usia sekolah, perlu kehadiran juga. Terima kasih. Jadi ini mungkin bekerjanya di rumah atau di kantor ya Pak ya? Pokoknya sampai overtime juga. Gitu. Oke. Hidup ini pilihan. Kita harus memilih. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa semuanya. Jadi ketika Anda memilih, segala sesuatu ada konsekuensi daripada pilihan. Kita mau milih apa? Saudara, pilihan kita barang atau orang. Pilihan kita prestasi atau relasi. Ya. Jadi itu di dalam pilihan-pilihan itu,
pilihlah yang bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal, saudara? Sesuatu yang sifatnya long term. Sesuatu yang ada di dalam kekekalan yang tadi, proses being. Anda di dalam pekerjaan sebetulnya bisa digantikan oleh siapapun. Tapi Anda pasti tidak mau digantikan. Di dalam konteks Anda sebagai ayah atau sebagai suami, bukan? Jadi kalau Anda melihat peran Anda yang tidak tergantikan di dalam konteks being Anda, jadi pilihlah yang di mana Anda tentu bukan artinya mengabaikan pekerjaan, tetap kita tanggung jawab. Yang artinya ketika Anda harus bisa mengatakan stop kepada diri Anda dan kepada orang lain. Karena ketika kita tahu pujian, penghargaan itu datangnya dari luar, kadang-kadang itu yang memotivasi kita untuk kita terus dan tanpa sadar bisa bablas kalau tidak ada batas. Kembali ke rumah. Panggilan kita adalah panggilan berkeluarga atau panggilan single. Ketika Anda sudah dipanggil untuk berkeluarga, menjadi suami, menjadi ayah, saudara mestinya panggilan yang lain mengikuti panggilan itu. Jadi jangan saudara sacrifice, jangan saudara korbankan saudara sebagai suami, sebagai ayah, demi karir, demi pekerjaan, demi menyenangkan bos, demi tuntutan, dan hati-hati. Hati-hati, saudara. Ya, siapa yang sedang disenangkan? Tuhankah atau diri kitakah? Pilihannya tentu poros itu tadi. Poros. Apakah ini yang Tuhan mau? Ya, sehingga ayo Anda gumuli, Anda doakan, dan pasti ketika Tuhan menyertai, Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan akan beri kemampuan, Tuhan akan memberikan damai dan sejahteranya Dia. Shalom-nya Tuhan. Ada. Silahkan. Next. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Pertanyaan tadi dari seorang Bapak dan puji Tuhan ya ada banyak Bapak yang juga memberikan pertanyaannya. Ini berkaitan dengan homey. Banyak pertanyaan dengan homey ya. Yang pertama, apa dampak yang terjadi kepada keluarga yang tidak memiliki house atau bangunan yang tetap? Jika kemungkinan misalnya 3 bulan harus pindah. Terus apakah situasi sama dengan homey jika memiliki rumah dengan jangka panjang? Maksudnya jika tidak pindah-pindah. Begitu. Mungkin itu pertanyaannya berkaitan dengan house. Yang berikutnya berkaitan dengan homey juga adalah yang berkaitan dengan orang keluarga yang memiliki anak remaja. Yang satu, bagaimana menghadapi anak yang betah di rumah, ini anak remaja nih, tapi karena asik dengan games, Bu. Jadi mau diajak ke olahraga tuh nggak bisa, susah banget gitu ya. Ini susahnya minta ampun, Bu, gitu. Mohon bimbingannya. Jadi ada juga nih keluarga yang lain juga homey banget, susah diajak keluar bersama. Tapi kalau ada kami orang tuanya juga jarang komunikasi. Lebih banyak ngobrol dengan teman-temannya by online. Gimana cara mengatasinya supaya bisa banyak komunikasi dengan orang tuanya. Jadi yang satu berkaitan dengan rumah yang berpindah-pindah, tapi yang satu lagi dengan yang memiliki keluarga yang memiliki anak remaja, begitu Bu. Tadi saya sudah katakan bahwa homey itu bukan house. Anda mau tiap 3 bulan sekali pindah rumah nggak apa-apa, walaupun memang repot. Ajak anak-anak untuk pindah. Bilang, ayo, tiap 3 bulan kita ganti suasana. Asik nih, ya. Kan kalau kita punya rumah di situ bosan gitu ya. Sebetulnya homey itu kan suasana. Anda ingat nggak ada satu film di tahun 90-an ya? Kalau tidak salah, judul film itu Life is Beautiful.
Life is Beautiful itu cerita film Itali yang dimana si pemerannya itu dia juga kalau nggak salah dia sutradaranya juga gitu ya. Dia memerankan dia ada di dalam perang Nazi dan dia bawa anaknya yang kecil karena bukan dibawa, ya kebawa gitu ya, dibawa. Dan waktu dia ceritain ke anaknya, karena anak itu mesti sembunyi ya, kalau nggak ketahuan, kan ini harus kerja paksa dan sebagainya. Jadi dia bilang, kita lagi main perang-perangan. Jadi kamu mesti ikut tertib, karena mobil tank. So, yang dilakukan oleh ayah ini, dia mengubah persepsi itu menjadi homey. Jadi home itu saudara, balik lagi suasana anak Anda ada di house Anda, tapi home-nya itu di teman-temannya, di gadgetnya. Jadi Anda nggak bisa ajak keluar, Anda nggak bisa apa, karena di dalam homey itu pasti ada relasi yang dibangun. Jadi Bapak Ibu, sekarang Anda tuh lost your child, kehilangan anak Anda ketika dia lebih memilih bersama temannya. Dan dia bilang, this is my home. Ini rumah saya. Bukan di keluarga papa mamanya. Artinya di teman-teman itu dia menemukan keluarga. Dia menemukan, dia berada di tempat di mana dia nyaman dan aman. Kan home itu tempat di mana kita berdiam. Kita berdiam bukan secara fisik, tapi di mana hati kita berada. Jadi ini hati si anak, dia berada di teman-temannya, di gadgetnya. Saudara mesti rebut kembali. Saudara, saya selalu katakan buat orang tua yang menghadapi anak yang sudah mulai masuk remaja. Karena dia sudah mulai ada dunia lain yang juga berusaha menarik dia. Anda harus berusaha memenangkan hatinya. Bukan menyenangkan hati. Kalau saudara mau menang, saudara mesti ngalah. Saudara, pertanyaan berikutnya, jadi kalau kita ngalah, dia bisa ngelunjak dong. Oh, ngalah tujuannya untuk memenangkan hati, bukan menyenangkan hati. Saudara, tentu ketika dia ngelunjak, dia jadi menyakiti Anda. Saya rasa itu bagian dari kekesalan atau pahitnya dia. Dan dia sedang balas dendam. Anda harus sabar. Seperti Tuhan Yesus, ketika hubungan kita dengan Allah Bapa rusak karena dosa, dia turun ke dalam dunia, dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba, dan mati di kayu salib. Inkarnasi itulah yang kita harus lakukan kepada anak-anak kita. Demi menyelamatkan mereka, memenangkan mereka, reconcile kita dengan anak, maukah, relakah Anda turun menjadi sama seperti dia? Ayolah candaan sama dia, main sama dia. Apa dong yang bikin dia asik? Kalau dia sama temennya asik, mestinya sama Anda juga mestinya bisa asik. Tapi kan kita jaim. Kita kan maunya, ayo kamu yang mesti ngikut kita. Janganlah. Kita pernah jadi anak-anak. Anak-anak nggak pernah jadi sama kayak kita. Jadi kitalah yang bisa turun. Ya, artinya kita bisa menyamakan diri kita dengan anak-anak. Next. Silakan. Oke. Nah, yang tadi masih berkaitan dengan anak remaja nih, Bu. Anaknya perempuan, harusnya sih ya remaja yang sudah diharapkan bisa mandiri ya, membersihkan rumah. Tapi kok susah banget, Bu. Gimana ya caranya untuk mendorong anak bertanggung jawab juga, mandiri juga? Mungkin ada triknya, Bu. Silakan. Itu kan sebetulnya habit ya. Jadi habit, kebiasaan membersihkan rumah. Kalau jelas yang biasa melakukan Anda dan dia cuma nonton, jangan harap dia melakukan. Karena dia tahu selama masih ada orang yang melakukan, ya dia akan tenang-tenang, santai.
Jadi Anda harus tega untuk membiarkan kamarnya berantakan, ranjangnya nggak diberesin. Lalu kemudian Anda bilang, iya, tapi dia tambah nyaman, Bu. Nah, kasih dia rules. Entah kamu bagaimana ngeberesinnya, modelnya bagaimana, silahkan. Tapi ini kan nggak bisa. Di dalam sebuah rumah ada satu kamar yang berantakan. Baju kotor, baju bersih jadi satu, kaos kaki di kolong ranjang, ini bantal ada di mana. Nah, saudara kasih tahu bahwa seperti ini yang harus dilakukan. Lalu yang mana dulu yang kamu mau beresin? Ya, yang lain mama bantu. Mari kita buat prioritas jadwal yang harus diberesin. Anda bantu dengan memberikan wadah-wadah, tempat-tempat, atau space, atau area. Anda bisa, apalagi anak zaman now ya, sekarang ini kan ada program tuh yang ngeberesin. Saya lupa, orang Jepang tuh ya. Jadi dia membantu rumah-rumah bagaimana menata, membereskan. Jadi kita bisa lihat sama-sama tuh di TV, di YouTube gitu ya. Gimana itu menata misalnya baju. Jadi mesti punya kayak kotak-kotak-kotak. Di mana kotak-kotak ini untuk bisa mengklasifikasikan barang sehingga mudah dicari. Kalau rapi pasti kita juga senang melihatnya. Jadi buat itu menjadi sesuatu yang kayak menarik. Kalau Anda sudah memberikan tekanan, Anda bilang harus, apalagi kalau zaman dulu, kalau kamu nggak rapi, kalau nggak bersih, nanti punya suami jenggotan, punya suami, ya nakut-nakutin yang kita tahu lah itu mitos ya. Kayak makan mesti bersih, kalau nggak punya suami berkumis gitu. Begitu what's wrong with berkumis ya. Nah jadi ayolah kasih dorongan semangat. Karena karakter itu dibangunnya melalui dorongan semangat, bukan lewat ancaman. Jadi bangun suasana, ayo kita punya project. Anak-anak tuh senang tuh kalau ditantang bikin project ya. Lalu suruh dia pilih barang-barang yang dia mau ada di rumah, mungkin wadah-wadah, bawalah ke toko, bawalah kemana untuk dia yang bisa pilih. Ya, jadikan ini project. Next. Ya, banyak pertanyaan yang berkaitan dengan waktu nih, Bu. Jadi berkaitan dengan waktu. Okay. Misalnya, gimana mengatasi rasa exhausted ketika kita mencoba melayani keluarga, menata emosi sendiri, juga mungkin memantau bekerja dan memantau anak-anak yang sekolah online. Ini multitasking banget nih gitu. Apakah kita memang benar-benar sendiri-sendiri juga perlu punya me time? Apakah seperti itu, Bu? Ini berkaitan dengan waktu. Ya, seperti itu. Dengan kelelahan, dengan keletihan, itu menunjukkan kita punya batas. Berarti sudah over dari batas kita. Makanya kenapa Tuhan kasih kita istirahat. Hari ke-7 istirahat. Ada malam hari kita harus istirahat. Rest. Bukan hanya fisik kita, tetapi soul, jiwa kita. Dan itu berat. Karena aku akan memberikan kelegaan. Jadi ketika memang perlu ada me time. Perlu ada AWG, alone with God. Perlu ada saat teduh. Perlu ada Anda melakukan sesuatu untuk yang menyangkut hobi Anda. Saudara, hobi itu biasa merefresh Anda. Orang tuh udah kerja capek-capek, masih pulangnya main badminton. Kita bilang, apa udah nggak capek? Kamu kerja seharian capek. Justru badminton itu merefresh. Samalah kayak saya bikin kue, itu buat saya refreshing. Saya senang. Karena itu manusia harus punya hobi.
Dan hobi itu pasti membangun. Kalau nonton sampai jam 4 pagi, itu bukan hobi. Itu kecanduan. Karena hobi itu membangun. Bagaimana Anda habis nonton film drama Korea, nonton drakor sampai jam 4 pagi? Udah juga ngantuk paginya. Saudara juga jadi sedih. Habis nonton ikut self-pity. Saudara, itu tidak membangun. Hobi itu harus membangun. Jadi saudara, kita perlu memang di dalam konteks kita sedang di-stress atau di-stretch. Nah, di-stretch itu lagi ditarik, saudara ya. Kayak dulu saya main bola bekel, kalau bolanya nggak membal, saya masukin ke minyak tanah. Jadi bolanya bisa besar dan membal. Dan Tuhan itu lagi stretching kita. Otot-otot kita. Jadi saudara kan kalau saudara lagi nge-gym, saudara pasti ada stressing dan ada stretching. Ya, saudara ketika di stretch itu saudara ingat saudara sedang dilatih otot-otot Anda untuk semakin kuat. Sehingga saudara otot-otot hati kita itu juga Tuhan lagi kuatkan. Melalui lelah, letih, lesu, lemah. 4L. Ya. Nah, saudara, mari kita datang kepada Dia. Karena ada undangan. Dan Tuhan bilang akan memberikan kita ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ayo saudara, kita sedang di-stretch. Jadi it's okay. Lelah, letih, nggak apa-apa. Tapi yang penting datang kepada Dia. Next. Oke, ini ada satu pertanyaan tentang bagaimana cara kita menciptakan betah ini, Bu. Kalau kita tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah mertua, sehingga kadang-kadang ada hal yang berbeda. Misalnya dalam menangani anak atau ya mungkin dalam menyikapi anak misalnya. Ya, memang firman Tuhan mengatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Saudara, sejak awal memang pernikahan perkawinan itu membangun satu keluarga mandiri sendiri. Jadi lepas daripada ketergantungan secara fisik, secara emosi, secara finansial. Untuk dia membangun laki-laki ini keluar dari payung otoritas orang tuanya. Dan dia mengambil istrinya keluar dari payung otoritas keluarga istrinya dan keduanya menjadi satu. Tapi tentu saja Anda bisa mengatakan, iya tapi ini orang tua saya sudah tua. Mereka harus dirawat, dijaga. Baik. Lebih baik dia yang masuk ke rumah Anda, bukan Anda yang masuk ke rumah mereka. Karena Anda yang menjadi kepala. Tapi kalau Anda terpaksa harus ada di rumah orang tua, Anda artinya bukan dalam jangka waktu yang lama. Hanya untuk sesaat. Tentu ada roles. Sekarang saya jadi mertua dan jadi oma juga. Dan saya tahu kalau sudah jadi oma, memang itu kasih kita kepada cucu itu memang beda dengan kasih kepada anak. Jadi memang pasti bisa berlebihan, bisa over. Mungkin karena bukan anak sendiri. Jadi disiplin kurang. Lebih banyak tidak tega. Ya karena kita tidak otomatis mendapatkan kasih daripada cucu. Kalau anak pasti otomatis anak mengasihi orang tua. Kalau cucu belum tentu. Jadi tanpa disadari, bisalah opung-opung ini, oma-oma, nenek, kakek, memanjakan cucunya. Mereka lupa, mereka pikir itu miliknya. Padahal ini milik anak dan mantunya. Tentu saja kalau kita di sini ada yang jadi opung, ada yang jadi opa. Ingat, kita tidak boleh intervensi keluarga yang sudah Tuhan bangun. Biarkan mereka diproses oleh Tuhan.
Biarkan mereka melalui berbagai kesalahan. Trial and error, tidak apa-apa. Kita toh juga dulu begitu. Kalau Anda mau menolong satu, prinsipnya harus menolong semua. Tidak boleh menolong cucu, lalu membuat suami dan istrinya, mama dan papa anak kita, cucu kita berantem, bertengkar. Tidak boleh menolong anak, tapi tidak sedang menolong mantu. Karena mereka sudah satu unit, sudah satu kesatuan. Jadi jangan dicerai-beraikan, jangan dipecah belah. Lalu bagaimana Anda ketika berhadapan dengan mertua, orang tua? Saya harus menegaskan, Anda tidak bisa mendidik orang tua, apalagi mertua. Anda hanya bisa mendidik anak. Jadi Anda tidak boleh menegur. Kalau misalnya si anak bilang, ya habis opung yang kasih kerupuknya. Aku udah bilang nggak mau. Kamu bisa kok bilang. Aku tidak makan kerupuk opung. Nanti tunggu aku sembuh. Sekarang lagi batuk. Nanti kalau aku makan kerupuk bisa gatal. Lalu opung bilang, sedikit saja tidak apa-apa. Lalu kasih tahu anak bagaimana dia harus teguh, bagaimana dia harus firm. Karena toh di dunia luar juga banyak godaan, pencobaan yang dimana anak juga harus firm. Jadi didiklah anak Anda, bukan mendidik mertua, apalagi orang tua. Next, Anda bisa memohon, tapi biasanya harus pakai anak, jangan pakai mantu. Ini biasanya kenapa pertikaian mantu perempuan dengan mertua perempuan, karena dua wanita berbeda mencintai pria yang sama. Kalau mantu laki dengan mertua laki main catur. Jadi pakailah anak. Jadi yang berfungsi ini adalah anak yang bisa bicara dengan orang tuanya. Biasanya begitu. Next. Ibu Charlotte tadi yang bertanya tentang situasi perceraian. Jadi misalnya bagaimana memulai memperbaiki seorang anak remaja yang mengalami luka batin karena merasa outsider akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga membuat anak ini labil dalam segala hal. Rekonsiliasi. Anda harus minta maaf atas perceraian ini. Apapun itu. Dan kalau orang tua itu masih hidup, kepada dia yang pahit, misalnya dengan ayahnya yang meninggalkan, ayahnya yang bercerai, ya saya sih berharap ayahnya bisa datang untuk minta maaf. Tapi kalau ayahnya pergi entah kemana sudah tidak bisa dicari atau apapun, Anda harus katakan kepada anak, seperti Kristus sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni. Dan saya berharap tentu pasangan yang diceraikan itu mengampuni lebih dulu. Jadi ketika Anda tidak menularkan kepahitan atau tidak menularkan sakit hati Anda kepada anak. Supaya apa? Supaya Anda sendiri berdamai dengan diri Anda, berdamai dengan kondisi Anda, berdamai dengan Tuhan. Baru bisa shalom itu Anda tularkan. Anak juga memiliki damai. Bisa menerima kondisinya. Bisa menerima punya ayah demikian. Bisa menerima kalau dia sekarang ditinggalkan. Bisa menerima semua akibat konsekuensi yang terjadi. Jadi saudara, ketika kita berdamai itu pertama-tama menerima dulu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai cara Tuhan, orang-orang yang melukai kita. Sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Orang itu salah. It's okay. Dia tanggung jawab sama Tuhan. Biarkan dia diproses juga kok sama Tuhan. Tapi respon kita itu menentukan. Jadi artinya apa yang terjadi di luar dari diri kita tidak bisa kita kendalikan. Tetapi apa yang kita mau respon, reaksi kita bisa kita tentukan. Ya, sabarlah dengan anak yang pahit. Dia seperti anak kucing
yang penuh dengan luka. Anda mau sentuh, pasti dia akan menyerang, menggigit. Karena terlalu sakit. Jadi sabar, mesti pelan-pelan. Dengan anak kucing yang terluka. Karena dia mistrust dengan Anda, dengan orang tuanya. Ya, sabar. Tapi Anda harus sembuh dulu. Next. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Shalom, Bu. Bagaimana caranya kita menuntun pasangan yang punya kebiasaan buruk, contohnya teledor atau melakukan sesuatu terburu-buru dan cuek, dan jadi misalnya bagaimana supaya bisa sejalan nih dengan pasangan dalam menyikapi situasi di rumah. Pasangan yang Anda gini. Kesalahan yang dilakukan pasangan Anda, apakah itu kelemahannya ataukah itu kejahatan? Jadi kelemahan adalah yang dilakukan tidak sengaja, tidak karena dia tidak mampu, tapi lain dengan kejahatan. Ada motif jahat, ada motif pemberontakan. Kita menikah dengan orang yang punya kelemahan. Kita bukan menikah dengan malaikat atau orang yang sempurna, pastinya. Jadi justru kelemahan dia Anda harus tutupi. Punya pasangan berantakan, itu justru itulah gunanya kita yang rapi. Yaitu untuk membereskan. Kalau yang rapi menikah sama yang rapi, tidak ada lagi gunanya. Dan malah pusing anaknya. Bapak bebenah, ibu beberes, pasti stres itu anak. Jadi, ada kelemahan, terimalah. Tapi kalau kejahatan, tentu saja Anda harus menegur dengan kasih. Karena bagian itu, bagian di mana Anda harus memimpin gitu ya dengan kasih ya. Kalau dikatakan, kalau misalnya kita mendapati seseorang melakukan dosa, ya, jadi ada kejahatan yang dilakukan, maka apa dikatakan di dalam Galatia, ya, Galatia pasalnya yang ke-6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, lihat. Itu kesalahannya, kejahatankah atau kelemahan? Kalau kelemahan, Mbok ya ditopang. Kalau kejahatan, ini dikatakan memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Galatia 6 ayat 1. Next. Ya, semoga itu menjawab pertanyaan juga tadi. Ada yang bertanya bagaimana menghadapi dan menolong suami sebagai korban perceraian orang tuanya. Jadi kita sebagai pasangan menuntun gitu ya Bu ya, dan memahami dan menerima pasangan kita. Ada yang bertanya tadi tentang anaknya yang sudah remaja. Jadi bagaimana cara kita, maaf Bu sebentar ya, agak terhilang tadi. Oh ya, anak saya 15 tahun usianya. Sorry, itu tadi sudah. Ibu, bagaimana mengatasi sibling rivalry, kakak adik yang sering bertengkar? Mohon tipsnya. Apalagi kalau situasi pandemi begini, situasi jadi tambah stres Ibu dengan adanya pertengkaran anak-anak. Boleh dibantu Ibu?
Sama ini tadi Bu, ada yang terlewat. Anak kelas 12 sibuk dengan pembelajaran online dari sekolah dan bimbel bimbel online, sehingga sebagian besar waktu itu di depan laptop. Jadi kurang berkomunikasi dengan orang tua atau jadi tertutup karena memang mau fokus belajar. Tapi bagaimana sih mendekatinya sehingga tidak terkesan membatasi dia belajar? Jadi ada pertanyaan tentang sibling rivalry, Bu, dan ada juga pertanyaan tentang masih soal mendekati anak remaja. Terima kasih, Bu. Baik, ini jawaban saya terakhir ya. Bapak Ibu, kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa sibling rivalry pasti bisa terjadi di antara sebuah keluarga, persaingan. Tetapi siapa peran besar di dalam rivalry ini, persaingan? Karena orang tua yang membandingkan dan mempertandingkan sebuah keluarga. Mereka bukan ada di arena pertandingan. Tapi sering kali kita katakan, ayo siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih baik. Saudara, itu membuat anak kita harus bersaing satu dengan yang lain. Waktu mereka berebut, Anda mesti tanamkan kepada mereka bahwa barang tidak boleh merusak relasi orang. Hubungan kalian lebih penting daripada apapun. Sehingga kalau ada barang memecah belah hubungan kalian, membuat kalian jadi bertengkar, ribut, berebut, maka singkirkan barang itu. Kenapa? Karena kalian itu adalah saudara. Bukan teman. Teman itu kita bisa tidak berteman lagi. Karena dia sudah jauh, ada di luar negeri, ada di mana, mungkin kita sudah tidak berteman lagi. Tapi yang namanya saudara, mau dia pergi ke kutub utara, dia tetap saudara kita. Jadi hubungan persaudaraan, mengapa kita harus pandang itu sebagai hubungan yang dimana itu menjadi landasan, itu menjadi basic dari hubungan di dalam pertemanan dan pergaulan. Kalau kamu dengan saudara sendiri saja ribut terus, bagaimana dengan orang lain? Kenapa kamu jauh lebih mengasihi temanmu, lebih membela temanmu daripada saudaramu? Dan di sini saudara kalau korek, baru dia akan ngomong. Karena mama lebih sayang sama adik. Karena mama nggak sayang aku. Nah saudara, di sini letaknya. Ketika ada anak mama, anak papa. Bukankah Esau dan Yakub terus ribut? Bukan sejak kecil saja. Bagaimana Anda menempatkan anak favorit, Yusuf? Itu di dalam posisi dia seperti ada telur di ujung tanduk. Bahaya. Karena bagaimana saudara-saudaranya tidak iri melihat dia diistimewakan. Jadi tidak adalah anak mama, anak papa, anak favorit. Semua anak pemberian Tuhan. Anda menghargai mereka apa adanya, bukan ada apanya. Pertanyaan yang berikut, bagaimana dengan anak kelas 12? Kalau dia hanya sesaat ini saja di dalam persiapan, ujian, persiapan dia mau masuk uni, sehingga dia sibuk di depan gadgetnya, bisa dimaklumi, yang artinya sebelumnya dia memang berelasi dengan kita. Toh, tetapi kalau sebetulnya ini memperparah, jadi sebetulnya dia juga kita, tapi ini memperparah. Ya sebaiknya sebelum dia betul-betul keluar dari rumah Anda, yang nantinya kalau dia keluar, dia kuliah di luar kota, dia tidak lagi menghubungi Anda, tidak mau ditelepon cuman ngomong 2-3 menit, mau menyudahi percakapan, sebaiknya Anda segera masuk ke guanya.
Jangan harap dia keluar dari guanya. Andalah yang masuk, kirimin dong, bawain, potongin apel, bawain pisang goreng, bikinin jus. Tebut lagi hatinya. Tunjukkan bahwa Anda peduli. Jangan dimarahin. Jangan disuruh-suruh. Kayak Anda mancing tikus keluar dari gua. Kalau saya nonton Tom and Jerry. Biasanya dikasih pancingan keju kan? Keju. Supaya tikusnya keluar. Wah, Anda dengan ancaman pasti akan membuat dia makin ada di dalam guanya. Jadi ayo buatlah homey tadi. Rasa nyaman, rasa aman. Ya. Untuk Anda membangun kembali relasi. Prestasi saat ini, ya kalau Anda mau kejar, tapi mengorbankan relasi, kok sayang banget ya. Anda marahin 5 menit, melukainya 5 menit, memperbaikinya mungkin 5 bulan atau 5 tahun. Jadi sia-sialah. Maksudnya Anda alih-alih mau membuat dia lebih baik, tapi yang terjadi justru lebih buruk. Ibu Charlotte, terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi ya Bu ya. Setelah itu mungkin bisa Ibu tutup dengan doa. Tapi ada 2 pertanyaan lagi Bu. Yang pertama, bagaimana menghadapi anak yang sudah cukup umur untuk menikah, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tetapi tidak mau mencari teman hidup, bahkan menolak untuk diperkenalkan dengan seseorang. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, mungkin berkaitan juga dengan mengatur waktu tadi ya. Tadi sudah ya, bagaimana membagi waktu dan pekerjaan, mengingat kondisi work from home, sedangkan kadang di rumah harus bekerja sambil mengasuh anak, dan lebih sabar. Ada seorang peserta yang merupakan seorang guru pekerjaannya, tetapi lebih sabar mendidik anak didik daripada anak sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, tinggal 2 itu, Bu Syarif. Soal cari jodoh, sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi sekarang Anda hidup di tahun 2020, anak millennials. Makin dicariin, makin nggak mau. Tenang aja. Itu panggilan Tuhan kok. Menikah. Apa? Kenapa harus menikah? Doakan saja. Kalau memang dia, Tuhan kehendaki untuk menikah, pasti Tuhan akan kasih pasangan. Pasangan yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan siapkan. Pasti pasangan itu juga mencintai dia dan dia mencintai pasangan itu. Jadi nggak usah worry. Anda makin maksa-maksa, justru menurut saya, Anda makin menghambat. Anda makin kenalin si ini, si itu, malah makin membuat dia bingung. Doakan. Doakan. Tuhan bisa bekerja tanpa Anda. Dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Lalu kenapa Anda lebih sabar dengan anak orang daripada anak sendiri? Disitulah letaknya. Kita ini di dalam keluarga, kita itu yang paling tahu siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita. Makanya, ketika kita di luar lebih diterima oleh orang lain daripada di rumah sendiri. Jadi kondisi anak Anda sebetulnya kasihan. Karena dia tidak diterima di hati Anda. Anda lebih bisa menerima anak orang lain. Karena Anda tidak mengenal dia sepenuhnya. Anda masih melihat, oh lebih baiklah daripada anak saya. Kembali lagi soal sudut pandang. Yang Anda lihat kejelekannya. Yang Anda lihat kelemahannya. Jadi kenapa itu yang membuat Anda tidak sabar? Karena mata Anda terus-menerus melihat bagian itu. Melihat tompelnya, dotnya, ya, titik hitamnya. Sehingga ayolah,
Ubah dong sudut pandang. Dia anak Anda. Kalau Anda bisa kasihan sama anak orang lain, anak Anda sendiri harus lebih Anda kasih belas kasihan, compassion. Compassion, ya. Lalu mengenai waktu, tadi saya sudah jawab soal poros. Jadi porosnya itu harus tepat. Segala sesuatu dilakukan untuk Kristus. Anda nggak usah bingung, kadangkala memang misalnya anak Anda sedang sakit keras, Anda harus tinggalkan pelayanan. Anda nggak usah merasa guilty. Anda tinggal bilang, mohon maaf, saya tidak bisa melayani karena anak saya sekarang. Saya harus ada di sampingnya, dia sakit keras. Dan Anda nggak usah takut, pasti ada yang menggantikan. Tapi kalau saat ini Anda dituntut, ada satu pelayanan yang harus Anda lakukan. Anda tinggal minta sama anak, sorry, Papa harus keluar sekian lama untuk pelayanan. Jadi artinya segala sesuatu Anda lakukan untuk Kristus, tinggal lihat yang mana yang memang saat itu menjadi prioritas. Oke, baik, sampai di sini. Iya, terima kasih Ibu Charlotte untuk pertanyaannya memang banyak dan mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan panitia bila ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara offline, bukan pada sesi ini karena memang menarik sekali topiknya ya Bu ya. Silakan Ibu kalau misalnya ada pernyataan penutup dan kemudian boleh Ibu Charlotte memimpin dalam doa penutup untuk Kapita Selekta keluarga ini. Iya, fighting with my family. Saudara sedang berjuang melawan apa? Melawan penguasa di udara. Saudara, musuh kita cuma satu, yaitu iblis. Musuh kita bukan pasangan kita, bukan anak kita. Musuh kita adalah iblis. Jadi ayo mari berjuang bersama Tuhan, bersama dengan keluarga Anda untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menarik anak-anak kita mengikuti dunia dan yang memecah belah keluarga kita. Karena memang itu tujuan iblis ketika dia mencerai-beraikan, memecah belah. Mari kita bersatu padu, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mengasihi, saling mendukung di dalam sebuah keluarga. Bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Kapita Selekta pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Begitu banyak pergumulan, pertanyaan. Mungkin yang kami belum dapatkan jawabannya. Tapi Tuhan teduhkan hati kami, Tuhan tenangkan kami. Karena segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki masa depan anak-anak kami. Bahkan Engkau sudah hadir di masa depannya. Engkau tahu mereka akan menikah dengan siapa. Mereka akan jadi apa. Bahkan hidup mereka sampai kapan Tuhan juga tahu. Oleh karena itu Tuhan, tidak sepantasnya kami khawatir tentang hari depan kami. Asal kami percaya kepadamu. Dan kami taat akan pimpinan-Mu. Maka hari depan itu sungguh ada. Masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya kehadapan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.